Halo, jumpa lagi kita dengan editorial Podcast 9. Saya Wina Armada Soekardi akan menjabarkan isi dari editorial kali ini. Kita akan mengangkat kasus Paulus Thanos atau Chin Tianpo, seorang buronan yang sampai kini belum tertangkap. Kenapa kita mengangkat kasus ini? Karena ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah kalau Paulus Thanos ini tidak dapat dikembalikan ke Indonesia, maka akan menjadi presiden buruk. Para koruptor akan dapat lari ke luar negeri atau kemanapun dan terbebas dari jerat hukum. Tentu ini memberikan efek yang buruk bagi penegakan hukum. Yang kedua adalah ini menyangkut kerjasama kita dengan luar negeri, khususnya dengan negara Singapura yang kita juga tahu dan sering dianggap sebagai surganya koruptor Indonesia karena sikap pemerintah Singapura yang agak lunak kepada para koruptor. Untuk memperjelas, saya ingin mengulang kembali kasusnya, yaitu Thanos ini sudah dinyatakan tersangka dalam kasus iktp. Kita mengetahui bahwa proses iktp ini adalah proses perubahan besar-besar dalam sistem kependudukan Indonesia dan dimulai pada tahun 2006 di Depdagri. Dan kalau kita lihat, kita sekarang di KTP ada NIK, ya, nomor induk kependudukan, ini bermula dari proyek ini. Ya, dan pada tahun itu disepakati proyek ini pada tahun 2006 dan proyek selesai kurang lebih 2011. Nah, waktu itu anggarannya adalah 6 triliun. 6 triliun sebuah jumlah yang besar sekali pada waktu itu. Ya. Nah, dari 6 triliun ini hampir 40% dikorupsi. Anda bayangkan, ya, Anda bayangkan, yang sudah jelas tercatat kerugian negara adalah 2,3 triliun. Ya. Nah, tahun 2012, KPK mencium adanya masalah, adanya korupsi dalam proyek ini. Dan KPK kemudian bergerak, ya, menangkap, menjadikan beberapa orang tersangka dari pejabat-pejabat Kemendagri maupun DPR. Dan yang kasus paling heboh di DPR adalah kasus mantan ketua DPR Sofia Novanto. Kemudian pada tahun 2012, setelah ditetapkan yang lain, 5 tahun kemudian kasus ini dikembangkan. Pada tahun 2019, Thanos ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi Thanos dan keluarga kemudian melarikan diri. Ya, dia melarikan diri kemana-mana dan bahkan Thanos mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara sebuah negara di kawasan Afrika Selatan. Setahun 2 tahun belakangan ini terpantau Thanos berada di Singapura. KPK dan Kejaksaan Agung serta lembaga-lembaga penegak hukum sudah melakukan kerjasama dengan penegak hukum di Singapura dan menyatakan kepada mereka supaya Thanos dikembalikan kepada Indonesia. Oleh pemerintah Singapura, sementara Thanos kabarnya sudah ditahan dan akan diadili di sana. Thanos sendiri belum ada tanda-tanda dapat dialihkan ke Indonesia. Nah, kita tahu kalau di Singapura bisa menjadi surga buat koruptor Indonesia. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, walaupun kita tidak bisa mencampuri urusan peradilan di sana, kita harus tegas minta kepada Singapura untuk mengekstradisi Thanos. Dan orang seperti Thanos
yang sudah makan triliunan uang rakyat pada waktu itu dan melarikan diri, ya, tidak peduli kepada kita, kemudian di Indonesia wajib menurut kami dihukum seberat-beratnya. Inilah contoh koruptor yang luar biasa, yang berani, ya, baik dalam melakukan korupsinya, ya, dia mengatur proyek, memberikan fee 5%, cashback ada 5% dan sebagainya. Ya. Dan ketika sudah mulai tercium, dia melarikan diri bersama keluarganya. Inilah contoh penjahat yang sejati. Karena itu kami berpendapat bahwa dia harus dikembalikan ke Indonesia. Dia sekarang memang sudah DPO dan sudah ditemukan di Singapura. Kalau Thanos tidak berhasil dikembalikan ke Indonesia, maka pertama citra dari penegakan hukum Indonesia, KPK akan menjadi sangat lemah. Kalau saya melakukan korupsi, saya lari saja ke negara lain, bisa ke Singapura atau kemanapun. Dan yang kedua, tentu kita juga di mata negara-negara yang mengadakan kerjasama penegakan hukum akan menjadi lemah. Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak cukup kuat di dalam berunding bilateral dengan negara yang menampung para koruptor itu. Untuk itu, Podcast 9 berpendapat pemerintah, khususnya penegak hukum, KPK, dan lain-lain, termasuk Deplu, harus berusaha sekuat tenaga mendatangkan, menghadirkan Thanos, dan jika memang kemudian telah diadili, perlu dihukum dengan ancaman yang seberat-beratnya. Demikian podcast 9 kali ini, dan seperti biasa saya selalu mengingatkan tegakkan hukum dan berikan keadilan.